Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Kamal Aji Maskur, dosen tetap program studi Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Kauripan Kediri. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Produksi Peternakan. Saya mengajar mata kuliah Ekonomi Produksi Peternakan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah Ekonomi Produksi Peternakan ini merupakan mata kuliah wajib. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, memahami prinsip ekonomi produksi dalam bidang peternakan. Yang kedua, menjelaskan tentang produksi, sumber-sumber produksi, unsur-unsur produksi, input, korbanan, dan produk atau input dalam usaha peternakan, serta tinjauan statistik dari ekonomi produksi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hubungan antar input dan output dan elastisitas produksi. Keempat, menentukan kombinasi optimal hubungan antara input dan output dan pengaruh teknologi terhadap produksi. Kelima, menjelaskan hubungan antar input. Yang keenam, menjelaskan pengertian fungsi produksi. Yang ketujuh, memahami macam-macam fungsi produksi. Yang kedelapan, memilih fungsi produksi dan validitas model fungsi produksi. Yang kesembilan, menganalisis dan menerapkan fungsi produksi Cobb-Douglas. Perkuliahan Ekonomi Produksi Peternakan ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran learning atau tatap muka dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Kauripan Kediri. Nah, mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan mengunduh RPS serta menggugah tugas secara online. Nah, sementara diskusi interaktif studi kasus dan presentasi dapat dilakukan di dalam ruang kelas. Ya, metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya, yang pertama adalah ceramah interaktif. Yang kedua, diskusi kelompok, penilaian dalam mata kuliah ilmu produksi peternakan ini ada beberapa komponen dengan bobot sebesar 35% untuk UAS, kemudian 30% untuk tugas, 2% untuk UTS, kehadiran, keaktifan di dalam kelas, diskusi sebesar 15%. Dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai apa? Sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan lulusan yang berpikir kritis, kemudian adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang peternakan yang semakin dinamis. Baik, untuk tahap berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Ilmu Ekonomi Produksi Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang bahagia ini, kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya pada mata kuliah Ilmu Ekonomi Produksi Peternakan. Nah,
sebelum saya mulai pada kuliah ini, ada teman-teman yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua ya? Masuk semua, Semua. semua. Ya, baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya akan lanjutkan tentang mata kuliah kita, yaitu ilmu ekonomi produksi peternakan. Ya, deskripsi mata kuliah ilmu ekonomi produksi peternakan. Ya, yang pertama, mengetahui dasar ekonomi produksi, konsep input dan input produksi peternakan, konsep efisiensi ekonomis dan teknis. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan materi secara detail, ya, teman-teman harus memahami ya konsep awal dulu, ya, sehingga nanti kita akan mudah sekali ketika sudah paham dari awal. Yang kedua, kombinasi optimal hubungan antara input dan antar output. Memilih fungsi produksi yang tepat dalam proses produksi secara optimal. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana menganalisis macam-macam input yang berpengaruh terhadap produksi, ya. Kemudian membaca hasil analisis dan interpretasi hasil analisis. Nah, ini deskripsi mata kuliah ekonomi produksi peternakan secara umum. Kemudian, apa tujuan dari mata kuliah ini? Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian konsep ilmu ekonomi produksi, ya, hubungan input dan output, macam dan bentuk fungsi produksi. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis atau menentukan kondisi biaya minimum dan maksimasi dengan menggunakan fungsi dan linear program. Ya. Terus yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis macam-macam input yang berpengaruh terhadap produksi. Nah, itu ya. Paham ya tujuan dari mata kuliah ini? Paham ya? Paham. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita masuk dalam materi ilmu ekonomi produksi peternakan. Nah, tentu saudara pada semester-semester sebelumnya pernah mempelajari dasar ekonomi atau dasar manajemen. Ya, Iya. saudara pernah mendengar istilah ekonomi yang tidak asing lagi bagi kita. Hampir setiap hari kita dengar. Ya, apa kira-kira yang disebut dengan ekonomi? Ya, Mas Haikal, apa kira-kira? Mereview lagi nih mata kuliah yang sebelumnya. Apa ekonomi? Mas Firman? Setiap hari kita mendengar ekonomi, ekonomi, ekonomi. Nah, biar kita nanti akan lebih bisa memahami konsep secara detail. Iya. Ya, jadi ekonomi itu ya bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tingkat kepuasan yang diharapkan. Ya, termasuk kita bekerja, beraktivitas, salah satunya kan untuk mencapai apa? Kepuasan secara ekonomi. Nah, pada kuliah hari ini ya kita bahas tentang ilmu ekonomi produksi peternakan. Di situ ada kata-kata apa? Produksi. Produksi artinya apa? Di situ ada proses ya. Jadi proses dalam peternakan sebagai transformasi atau perubahan input menjadi output yang bernilai ekonomis. Nah, input itu apa saja? Input itu adalah sesuatu ya atau bahan dasar atau bahan baku yang akan diproses, diproduksi menjadi output atau hasil. Ya, saya contohkan kalau kita
mempunyai usaha di dalam bidang peternakan, ya. Katakanlah mau usaha ternak ayam pedaging. Maka apa inputnya? Ya, di situ ada namanya apa? Ada pakan, kemudian ada tenaga kerja, itu input ya. Ada lahan, ada modal, itu termasuk input. Ya, kemudian output ya. Output itu adalah Hasil. hasil ya. Hasilnya kalau ternak ayam pedaging, outputnya Daging. daging ya. Kalau sapi perah, outputnya susu ya. Ayam petelur outputnya telur dan sebagainya. Nah, itu jadi di dalam mata kuliah ini akan bahas proses-proses produksi ya yang dilakukan di dalam usaha-usaha peternakan. Nah, kemudian ruang lingkup ilmu ekonomi peternakan ya, yaitu nanti akan meliputi ada analis faktor produksi, ada fungsi produksi, biaya, profitabilitas, dan ada struktur pasar serta kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Nah, kemudian selain itu ya, ada yang namanya fungsi produksi ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa produksi adalah suatu proses, yaitu fungsi produksi menunjukkan apa? Sifat hubungan antara input dan output. Nah, di dalam rumus ya, fungsi ya, V sama dengan ya, itu ada fungsi ya, Q output atau hasil ya. Kemudian ada K adalah kapital, modal. Yang kedua tenaga kerja, labor. Kemudian R resources atau sumber daya. Kemudian T adalah teknologi. Nah, di dalam mata kuliah ini kita nanti akan membicarakan secara matematis ya bagaimana menghitung suatu rumusan, menganalisa suatu usaha di dalam bidang peternakan. Nah, ini salah satu fungsi. Nah, kemudian faktor-faktor produksi ya. Faktor-faktor produksi pertama ada modal ya atau kapital. Nah, ini saya sampaikan ya untuk modal di dalam contohnya kita mau usaha di dalam ternak katakanlah ayam pedaging ya. Nah, harus ada modal. Salah satunya apa? Pakan. Kenapa pakan itu kalau di dalam usaha produksi ternak ayam ya biaya pakan bisa mencapai berapa persen? Bisa mencapai Berapa? 60%. 60%. 60% ya. Jadi biaya pakan biaya yang cukup besar yaitu 60 sampai 70%. Ya. Kemudian ada kandang, bibit, obat-obatan. Nah, itu termasuk faktor-faktor produksi yang nanti akan mempengaruhi hasil. Hasilnya. Ya. Kemudian termasuk yang kedua tenaga kerja. Ya. Pak, bagaimana kalau tenaga kerjanya tidak pakai orang lain tapi tenaga kerja sendiri? Kan banyak peternak yang dikerjakan sendiri. Ya, sebetulnya itu juga pakai tenaga kerja ya. Cuma kalau tenaga kerja sendiri artinya tidak mengeluarkan kos, tapi hasilnya tidak bisa Maksimal. maksimal. Ya, yang ketiga apa? Tanah, ya, lahan. Lahan bisa milik sendiri, bisa sewa. Ya, tapi kalau di dalam bisnis itu pasti ada perhitungannya. Entah itu sewa, entah itu milik sendiri. Nah, kemudian yang keempat apa? Di situ ada manajemen. Nah, manajemen ini juga sangat menentukan bagaimana kita akan menjalankan suatu usaha. Ya, di dalam ilmu ekonomi produksi ya, kita harus tahu berapa istilah-istilah yang sangat apa populer ya, salah satunya adalah konsep efisiensi. Setiap hari kita mendengar, oh kita harus efisiensi, efisiensi. Ya, apa itu efisiensi? Ya, dalam konsep efisiensi produksi peternakan ini berkaitan ya dengan bagaimana input ya
dioptimalkan ya. Jadi input ini harus maksimal ya. Kalau maksimal maka outputnya juga akan Maksimal. maksimal ya. Nah, efisiensi dapat dicapai dengan memilih kombinasi input yang optimal ya. Optimal bagaimana? Ya sesuai dengan harapan. Lah, efisiensi ya. Efisiensi itu ada dua. Ya. Pertama apa? Efisiensi Teknis. teknis. Nah, ya, apa itu efisiensi teknis? Yaitu mengupayakan output maksimal ya dengan menggunakan input yang minimal. Ya, secara teknis. Teknis. Nah, contohnya bagaimana, Pak? Contohnya begini. Ya, kalau saudara punya peternakan ayam pedaging. Sekarang pertama lokasinya di tempat A ya. Ini contoh efisiensi teknis ya. Teknis. Lokasi di tempat A. Kemudian usaha yang kedua di tempat B. Di tempat A ini jarak dengan konsumen atau supplier katakanlah 5 kilo. Di tempat B 10 kilo. Ya, kira-kira dalam transportasi biayanya lebih banyak mana? Yang lebih jauh. Jauh. Ya, lebih jauh kan? Itu kan teknis. Jarak itu kan ini kan teknis antara A dan B. Nah, ini namanya efisiensi teknis. Ya, makanya di dalam kita mendirikan suatu usaha itu harus dipikirkan efisiensi teknis. Ya, oh ini saya usaha di sini sama di sana. Loh, enak sana lebih dekat sehingga biaya transportasi lebih efisien. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, efisiensi ekonomis, yaitu mengupayakan keuntungan yang maksimal menggunakan input yang paling rendah. Contohnya apa, Pak? Contohnya begini, ya. Kalau kita kan gitu, ini contohnya usaha ayam pedaging, ya. Dalam satu usaha, kalau dikasih pakan jenis A, harganya sama dengan jenis B itu sama. Ya, ini anggap pakan A, pakan B, harganya sama. Tapi ya, kalau dikasih pakan yang A, pertambahan bobot badannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan B. Harganya sama, tapi ini lebih tinggi pertambahan bobot badannya. Sehingga inilah yang dikatakan ini terjadi kalau menggunakan pakan A artinya akan terjadi efisiensi secara ekonomis. Artinya lebih murah, harga biaya sama ya, tapi hasilnya lebih tinggi. Nah, itu ya konsep efisiensi di dalam produksi. Nah, karena di dalam usaha tentu kita harus mengenal namanya biaya produksi, yaitu pengeluaran yang terkait dengan proses produksi. Nah, dalam proses produksi ada namanya biaya tetap atau fixed cost ya, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya produksi. Jadi kita mau produksi 100 ekor, 200 ekor, 300 ekor, biayanya itu sama. Nah, ya, itu termasuk ya, biaya ini sering disebut pula dengan biaya prasarana atau biaya yang tak terhindarkan dalam usaha ternak ya. Umumnya untuk faktor produksi yang tidak habis pakai dalam satu kali produksi. Misal kandang. Ya, sewa lahan. Saudara sewa lahan 1 hektar. Untuk ternak ayam 1000. Kemudian mau ditambah 200. Kan sewanya sama. Iya kan? Iya. Nah, termasuk kendaraan, kemudian mesin. Nah, kendaraan juga gitu ya. Nah, itu namanya biaya yang nilainya tetap.
Kemudian ada variabel cost, yaitu biaya yang berubah mengikuti perubahan produk. Bila produk naik, maka variabelnya juga akan naik. Apa contohnya? Tadi biaya apa? Pakan. Kalau saudara melihara 1.000 ekor, sama mentambah lagi 500 ekor, biaya naik apa enggak pakannya? Baik, naik. Obat-obatan naik. Nah, itu namanya variabel cost. Nah, kemudian jumlah antara variabel cost dan fixed cost namanya total cost. Nah, itu salah satu dasar nanti kita untuk menentukan berapa penilaian-penilaian untuk menganalisis dalam suatu usaha. Nah, di dalam gambaran ini ya, jadi namanya fixed cost konstan, nilainya sama terus ya. Kemudian kalau variabel cost naik ya, total cost otomatis akan mengikuti kenaikan dari variabel cost. Nah, kemudian bagaimana peran biaya produksi dalam pengambilan keputusan ya. Jadi biaya produksi itu menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan suatu bisnis. Kalau seorang pengusaha memahami konsep produksi, maka pertama ya akan mampu menganalisa, akan mampu merencanakan, membuat kebijakan, membuat keputusan di dalam usaha-usaha peternakan sehingga inputnya itu bisa lebih efisien, tapi outputnya bisa maksimal. Ya, termasuk ini ya. Untuk apa? Untuk menentukan harga jual. Menentukan harga jual itu kan tidak bisa kita langsung tentukan. Ada rumusnya. Oh, saya itu biayanya sekian, biaya modalnya sekian, biaya pokoknya per unit sekian, akan saya jual berapa? Saya dapat untung berapa? Nah, itu kan tidak bisa perkiraan tanpa perhitungan. Nah, di dalam mata kuliah ini nanti akan kita bahas step by step. Bagaimana kita menentukan harga jual. Agar apa? Agar bisa bersaing. Nah, kalau harga jual itu kita tidak ada konsep efisiensi, pokoknya ada modal semua ditaruh. Ya, sehingga nanti kalau outputnya itu nggak maksimal, kita jualnya harganya mahal. Karena apa tadi? Karena ini. Ya, karena inputnya tidak sesuai sehingga harga jualnya tinggi. Kemudian ada perencanaan produksi, yaitu merencanakan tingkat produksi yang efisien dan optimal. Ya, jadi produksi itu harus sesuai karena nanti ada batasan. Ketika saudara memproduksi, katakanlah Pak punya usaha pakan ayam, ya. Berapa pakan ayam itu ya saya produksi dalam perusahaan saya agar saya mencapai keuntungan yang maksimal. Kan berbagai faktor yang akan mempengaruhi harga pasaran berpengaruh ya. Kemudian kualitas berpengaruh ya. Kemudian input atau bahan baku juga berpengaruh. Nah, sehingga kalau kita memahami itu, perencanaan produksi itu akan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, ya, dengan kita bisa menganalisis suatu biaya produksi, maka ya kita memiliki suatu kemampuan ya keputusan untuk investasi, yaitu untuk mempertimbangkan biaya produksi untuk menentukan investasi itu visible apa enggak. Oh, usaha ini layak ya, visible untuk dilanjutkan. Ya, tingkat keuntungannya sekian. Ya, termasuk ketika kita mau memulai usaha. Nah, itu ya, itu peran dari eh, produksi. Baik, saudara-saudara sekalian ya, itu tadi mengenai ilmu ekonomi produksi. Dari apa yang saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Ada saya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya mau bertanya, semisal kita beternak ayam petelur, Pak. Ya, Nah, di situ harga pakan itu naik, sedangkan harga telur itu turun. Bagaimana cara mengatasi itu? ya, Terima kasih. ya. Baik.
Terima kasih ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, bagaimana Pak ketika harga harga pakan termasuk apa input ya. Tapi harga ini outputnya ya, harga jualnya naik stabil ya. Otomatis secara logika kalau inputnya meningkat kemudian harganya itu stabil, keuntungannya aku berkurang atau stabil apa naik? Kurang. Berkurang, berkurang. Ya, maka bagaimana solusinya? Solusinya harus mencari alternatif efisiensi. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, bisa efisiensi teknis, bisa efisiensi ekonomis. Ya, bisa mencari alternatif pakan lain. Karena Ya, bisa pakan lain. Kalau yang kemarin tuh pakannya itu kita langsung beli. Bisa jadi nggak usah beli. Pakannya membuat sendiri, meracik pakan sendiri. Sehingga biayanya lebih efisien. Nah, pakan ya. Kemudian apalagi efisiensi lainnya bisa dilakukan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja kemarin itu katakanlah 5 orang bisa ngerjakan sekian, ya sekarang bisa nggak tenaga kerjanya diefisienkan? Sekarang kan saudara tahu banyak terjadi efisiensi tenaga kerja di mana-mana. Tujuannya untuk apa? Untuk ini tadi, bagaimana menghasilkan output yang maksimal. Sehingga nanti kalau ini sudah diefisienkan, meskipun ini harganya itu stabil, tetap output atau tingkat keuntungannya bisa maksimal. Gitu ya. Oke. oh, oke Pak. Tapi kalau pakannya diganti dengan pakan lain kan otomatis produksinya juga menurun Pak, kualitasnya. Itu Ya, bagaimana? ya. Jadi begini, kita itu dalam melihat input ya, input itu kan tadi pakan ya. Salah satunya pakan. Salah satu indikator pakan itu kan kualitas. Bagaimana sih menilai suatu pakan itu berkualitas atau enggak? Kan harus kita lihat apa susunannya ya. Apa kandungan pakan itu yang kita beli tadi apa? Kan bisa dibaca, bisa dilihat. Oh, di sini ada unsurnya. Berapa kadar proteinnya? Kemudian seratnya berapa? Nah, bisa setelah diuji, oh sekian-sekian. Maka carikan pakan yang kualitasnya sama dong dengan kita meracik tadi loh. Oh iya. Ya, kita meracik dengan konsep sehingga nanti tidak mengurangi kualitas. Tapi kalau kita pakannya beli ini kemudian meracik tapi nilainya apa pakannya nggak berkualitas, ya nanti sama saja outputnya tidak maksimal. Maka di sini harus dicarikan. Makanya tadi ya untuk apa memaksimalkan output maka ada beberapa cara. Efisiensi teknis bisa, efisiensi ekonomis juga bisa. Oke ya. Iya Pak, terima. Baiklah, saudara-saudara sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Ekonomi Produksi Peternakan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik Bapak Ibu dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.